sore semuanya. Di sini saya sendiri yang bernama Benego Purba, NIM 2101032. Baik, saya akan menjelaskan pada pertemuan terakhir ini. Saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari selama pertemuan mata kuliah pemasaran komoditas perkebunan. Jadi selama pertemuan ini kita sudah banyak mengetahui tentang pemasaran, terutama dalam menjual beli dan sebagainya. Jadi salah satu dari pemasaran ini saya akan membahas tentang standarisasi dan grading produk perkebunan. Jadi pengertian dari standarisasi ini adalah proses pembuatan dan penerapan standar yang jelas untuk mengukur dan memastikan kualitas, ukuran, dan karakteristik produk perkebunan. Jadi pada standar ini membantu memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan yang diharapkan di pasar. Nah, jadi contoh dari standarisasi ini mencakup yang pertama, pada standarisasi ini ukuran buah atau sayur. Jadi misalnya itu pada panjang buah atau sayur, diameter buah atau sayur, berat minimal maupun maksimal. Yang kedua itu ada standar kualitas. Maksud dari standar kualitas ini adalah pada kadar gula dalam buah dan tingkat kematangan buah. Nah, yang terakhir itu ada standar keamanan pangan. Jadi pada standar keamanan pangan ini contohnya itu pada batas maksimal atau minimum residu pestisida yang diizinkan. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang standarisasi. Sekarang kita akan mengetahui apa itu grading. Jadi grading itu adalah proses penilaian atau pengelompokan produk yang berkualitas berdasarkan atau karakteristik tertentu. Jadi dalam grading ini membantu pembeli atau penjual dalam membedakan produk berdasarkan tingkat kualitasnya. Nah, jadi contoh dari grading ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pada buah-buahan dapat dikelompokkan menjadi grade A. Misalnya A adalah buah terbaik, dan grade B dan C berdasarkan yang kurang baik menurut dari ukuran, warna, dan tingkat kematangan. Yang kedua itu pada misalnya pada tanaman kopi. Nah, jadi dikelompokkan dalam berdasarkan kualitas biji, misalnya Arabian grade 1, Robusta grade 2, nah banyak dan sebagainya. Jadi berdasarkan dari kopi dapat berdasarkan kepadatan biji, ukuran, dan kebersihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang informasi pasar dan teknik pemasaran produk perkebunan. Jadi dalam informasi pasar ini kita akan mengambil data maupun analisis yang diperoleh dari penelitian pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, preferensi, dan perilaku konsumen. Jadi kondisi pasar yang mempengaruhi produk perkebunan. Contoh dari informasi pemasaran ini adalah terdapat 3 contoh dalam informasi pemasaran. Yang pertama itu pada data permintaan pasar untuk produk tertentu di berbagai wilayah atau segmen pemasaran. Yang kedua itu ada analisis tren harga produk perkebunan, misalnya pada fluktuasi harga kopi di pasar global. Nah, yang terakhir ada penelitian perilaku konsumen terkait preferensi terhadap produk organik
atau produk lokal. Selanjutnya ada teknik pemasaran. Jadi pada teknik pemasaran ini adalah strategi atau metode yang digunakan untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk perkebunan. Jadi pada contoh teknik pemasaran ini salah satunya ada pemasaran langsung kepada konsumen melalui pameran produk di pasar lokal. Yang kedua itu ada penggunaan media sosial untuk mempromosikan keunggulan buah-buah organik. Dan yang terakhir itu ada penawaran diskon atau promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan selama musim panen. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang value chain atau rantai nilai. Jadi pengertian dari value chain ini adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai tambah dari bahan baku hingga produk akhir yang dikonsumsi oleh pelanggan. Jadi contoh dari value chain dalam produk perkebunan seperti kopi dapat meliputi. Nah, contoh yang pertama itu ada penggadaan biji kopi dari petani lokal. Yang kedua itu ada pengelolaan biji kopi di pabrik penggilingan dan pemanggangan. Dan yang ketiga itu ada distribusi kopi melalui agen distribusi atau retail. Dan yang terakhir itu penyajian kopi di kedai kopi dengan pelayanan pelanggan yang baik. Selanjutnya saya akan memberi atau ada sedikit perbedaan dari supply chain dan value chain. Jadi pada supply chain yaitu serangkaian proses logistik dan pengelolaan yang mencakup aliran barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Jadi contoh dari supply chain ini seperti buah-buahan, yaitu yang pertama penggadaan benih dari produsen benih, yang kedua itu ada penanaman, perawatan, dan panen buah-buahan oleh petani, dan yang terakhir itu ada distribusi buah-buahan ke pasar lokal atau supermarket. Selanjutnya apa itu perbedaan dari value chain? Jadi pada value chain ini mencakup semua aktivitas yang menciptakan nilai tambah dari perspektif pelanggan. Jadi contoh pada value chain ini pada produk perkebunan seperti contohnya sayuran organik yang dapat meliputi yang pertama pada desain sayuran dan perencanaan tanaman organik yang menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua pada pemprosesan sayuran organik dengan metode yang mempertahankan kualitas nutrisi. Dan yang terakhir itu ada pemasaran dan distribusi sayuran organik ke toko-toko kesehatan dan konsumen langsung melalui program langganan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi pada pengertian dari bauran pemasaran ini adalah kombinasi dari berbagai elemen yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi respon pasar terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, jadi contoh dari bauran pemasaran ini terdapat 4P dalam produk perkebunan. Jadi yang pertama itu ada produk. Produk itu mengembangkan produk buah-buahan eksotis dengan kualitas tinggi dan rasa unik. Nah, yang kedua itu ada price, harga. Jadi pada harga ini pasti kita akan menetapkan harga atau dari yang murah, mahal, sedang, dan sebagainya. Yang kompetitif untuk memasuki
pasar internasional untuk kopi Arabica premium. Jadi yang ketiga itu ada place. Jadi place adalah tempat atau distribusi. Jadi penggunaan saluran distribusi ini lebih efisien dan pengiriman buah-buah segar ke supermarket lebih canggih dan lebih cepat. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Peluncuran kampanye promosi digital untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat produk organik. Nah, jadi pembahasan dari kita kita sudah membahas tentang berbagai macam pemasaran dari flash, promotion maupun dan lain-lain. Jadi dari masing-masing pembahasan kita dapat disimpulkan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, perusahaan atau perkebunan lainnya dapat meningkatkan strategi pemasaran dan pengelolaan produk perkebunan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar dan cepat di pasar yang kompetitif. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai materi yang telah diberikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.